Setelah menerapkan cara ini, Sobat Tani bisa saksikan bersama, jumlah anakan produktif tanaman padi meningkat 2-3 kali lipat. Dengan jumlah anakan produktif yang meningkat, niscaya hasil panen bisa lebih maksimal. Untuk itu saya sangat merekomendasikan cara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Petani Muda Sultra, tempatnya belajar bertani modern dan efektif. Di video kali ini, kita akan membahas strategi memperbanyak anakan padi yang bisa meningkatkan hasil panen Sobat Tani hingga berkali-kali lipat. Apakah Sobat Tani pernah mengalami hasil panen yang kurang maksimal karena anakan padi tidak produktif? Atau bingung bagaimana cara membuat padi Sobat Tani tumbuh subur dengan anakan yang banyak? Tenang, di video ini, kami akan bagikan 11 tips jitu yang sudah terbukti ampuh. Jadi, tonton sampai habis ya, karena di akhir video ada bonus tips yang wajib Sobat Tani coba. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info terbaru seputar pertanian. Yuk, langsung saja kita mulai. Berikut adalah 11 strategi yang bisa Sobat Tani terapkan untuk memperbanyak anakan padi. 1. Tanam bibit muda. Menurut penelitian, bibit padi yang ditanam pada umur 7-14 hari setelah sebar akan menghasilkan anakan lebih banyak dibandingkan bibit tua. Bibit muda memiliki energi pertumbuhan yang lebih tinggi, sehingga lebih cepat beradaptasi dan menghasilkan anakan baru. Pastikan bibit yang Sobat Tani tanam sehat dan bebas dari penyakit. 2. Tanam 1-3 bibit per lubang. Jangan terlalu banyak menanam bibit dalam satu lubang. Cukup 1-3 bibit per lubang untuk memaksimalkan pertumbuhan anakan. Jika terlalu banyak, tanaman akan saling berebut nutrisi dan sinar matahari, sehingga pertumbuhannya tidak optimal. 3. Pemupukan nitrogen yang tepat. Pupuk nitrogen sangat penting untuk mendorong pembentukan daun dan anakan. Berikan pupuk ini saat padi berumur 14 HST, hari setelah tanam. Namun, jangan berlebihan karena kelebihan nitrogen bisa menyebabkan tanaman rentan terhadap hama dan penyakit. 4. Pemberian pupuk PHOSPAT. Jangan lupakan pupuk fosfat. Pupuk ini membantu menguatkan akar dan meningkatkan produksi anakan. Fosfat juga berperan dalam proses fotosintesis dan pembentukan energi pada tanaman. Kombinasikan dengan pupuk urea untuk hasil terbaik. 5. Tanam jangan terlalu dalam. Kedalaman tanam ideal adalah 2-3 cm. Jika terlalu dalam, pertumbuhan akar dan anakan akan terhambat. Akar yang terlalu dalam akan kesulitan menyerap nutrisi dan oksigen dari permukaan tanah. 6. Atur jarak tanam. Jarak tanam yang ideal adalah 30 cm antar bibit. Sobat Tani juga bisa menggunakan metode legowo untuk hasil yang lebih optimal. Metode legowo, misalnya legowo 2, 1 atau 4, 1. Membantu meningkatkan sirkulasi udara dan memudahkan pemeliharaan tanaman. 7. Pengairan intermiten. Jangan terus-menerus menggenangi sawah. Lakukan pengairan berselang, intermiten, agar akar tanaman bisa bernapas dan anakan padi tumbuh lebih banyak. Pengairan intermiten juga membantu mengurangi pertumbuhan gulma dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh kelembaban berlebihan. 8. Penggunaan ZPT, zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh, ZPT, seperti auksin, sitokinin, dan giberelin bisa diberikan saat padi mulai dewasa untuk merangsang pertumbuhan anakan. ZPT membantu mempercepat pembelahan sel dan meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman. 9. Pemberian POP, pupuk organik padat. Pupuk organik padat tidak hanya menyuburkan tanaman, tetapi juga memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat pupuk kimia. Pupuk organik mengandung mikroorganisme yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah dan membantu tanaman menyerap nutrisi lebih baik. 10. Gunakan varietas padi yang anakannya banyak. Pilih varietas padi yang dikenal memiliki anakan produktif, seperti Ciherang, Inpari, atau IR64. Varietas unggul ini sudah terbukti menghasilkan anakan yang banyak dan malai yang padat. 11. Pengendalian hama dan penyakit. Jaga tanaman Sobat Tani dari serangan hama dan penyakit sejak awal tanam hingga panen. Gunakan pestisida organik atau kimia sesuai kebutuhan.
Beberapa hama yang sering menyerang padi adalah ureng, penggerek batang, dan ulat gerayak. Lakukan pengamatan rutin dan segera tangani jika ada tanaman sobat tani yang terserang. Selain 11 strategi di atas, ada beberapa tips tambahan yang bisa sobat tani terapkan. 1. Pemilihan bibit unggul. Pastikan bibit yang sobat tani gunakan berkualitas tinggi, bebas dari penyakit, dan memiliki daya tumbuh yang baik. Contoh bibit unggul yang bisa sobat tani coba adalah Ciherang, Inpari, atau varietas lokal yang adaptif. 2. Pengelolaan tanah yang baik. Sebelum menanam, pastikan tanah sudah diolah dengan baik. Lakukan penggemburan tanah dan pembersihan gulma. Jika pH tanah terlalu asam, di bawah 5. 5. Tambahkan kapur pertanian untuk menetralkannya. 3. Penggunaan mikroorganisme lokal. Mol bisa digunakan sebagai pupuk cair alami yang membantu meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Contoh mol yang mudah dibuat adalah dari rebung bambu, buah-buahan, atau nasi basi. 4. Teknik penyiangan yang tepat. Penyiangan gulma harus dilakukan secara rutin, terutama pada fase vegetatif awal, 14-30 HST. Gunakan alat penyiang yang tidak merusak akar tanaman padi. 5. Pemanfaatan teknologi pertanian. Gunakan alat tanam modern seperti transplanter untuk efisiensi waktu dan tenaga. Sobat Tani juga bisa memanfaatkan aplikasi pemantauan tanaman berbasis smartphone untuk memantau pertumbuhan padi secara real-time. Nah, itu dia strategi lengkap untuk memperbanyak anakan padi. Tapi, ada satu bonus tips nih. Pastikan Sobat Tani selalu memantau kondisi tanaman secara rutin. Dengan begitu, Sobat Tani bisa segera mengambil tindakan jika ada masalah. Oh ya, jika Sobat Tani punya pengalaman atau pertanyaan seputar strategi ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Kita bisa saling belajar di sini. Bagaimana? Mudah bukan cara memperbanyak anakan padi? Dengan menerapkan strategi ini, dijamin hasil panen Sobat Tani akan lebih melimpah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Petani Muda Sultra untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Jika Sobat Tani merasa video ini membantu, jangan lupa bagikan ke teman-teman petani lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk para petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.